Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini karena banyak banget yang minta kemarin request tanya bagaimana cara membuat tempat penyemaian rapi ya, dan bisa memanfaatkan lahan yang sempit. Nah, di sini saya udah ada tempatnya, sudah ada contohnya yang biasa tempat saya penyemaian daun begonia. Nah, ini saya mau kasih lihat sama teman-teman dulu ya. Nah, ini yang seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, teman-teman tanya bagaimana cara buatnya. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini adalah rak-rakan atau tempat naruh tanaman-tanaman hias yang ada di greenhouse saya. Nah, untuk tempat penyemaiannya itu tepatnya ada di bawah bagian rak-rakannya yang seperti ini. Nah, cara buatnya ini nanti sebelum kita bagaimana cara nyemainya, ini saya mau kasih lihat dulu cara buatnya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada papan, atau misalkan teman-teman ada batako, atau misalkan teman-teman ada semacam bambu untuk pinggirannya, itu bisa ya, bisa gunakan batako, bata merah, atau misalkan paving block ya. Nah, berhubung karena memang saya ini ada bekas-bekas polybag yang kosong, jadi ini bagian pinggir-pinggirnya ini saya taruh polybag seperti ini untuk menahan si medianya ini, tempat penyemaiannya. Ini sudah seperti ini untuk medianya, informasi untuk medianya ini juga berhubung karena saya banyak media bekas, media yang sudah pernah dipakai, jadi saya tumpuk-tumpuk, saya bikin buat penyemaian. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih steril lagi atau lebih bagus lagi, bisa menggunakan andam atau bisa juga menggunakan humus bambu ya, yang kalau nanti kena curah siraman air tanaman itu dia nggak becek. Tapi apa salahnya, ini pemanfaatan namanya juga ya. Jadi ini, kalau yang tanya hasil apakah hidup semua atau tidak, ini bisa teman-teman lihat, itu hukum rata-rata ya teman-teman. Ada yang hidup, ada yang busuk ya, ada yang busuk, ada yang hidup. Nah, ini yang waktu itu saya semai seperti ini. Jadi saya pun yang sudah sering praktek tetap ada gagalnya seperti yang teman-teman lihat. Ini ada yang enggak hidupnya ya tetap. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini yang menggunakan media bekas ya, campur-campur, ada merang bakarnya, ada merang busuk, ada tanah, terus kemungkinan juga kalau yang dari pertanian itu juga ada pupuk kandangnya, ini yang campuran. Nanti saya lihatkan di sebelah sana yang memang media semai atau media penanaman dari media semainya RA Plant, sekaligus nanti saya contohkan bagaimana caranya membuat dia rapi sejajar seperti ini. Ini juga ada yang di sebelah sini, ini untuk hasilnya udah saya panen, hanya tinggal beberapa saja. Ini yang jenis begonia variegatanya ya, ini jenis yang bintang-bintang, jenis bintang seperti ini. Tapi ini yang jenis variegatanya ini belum saya panen karena mau nunggu dia agak besar, dan ini juga nanti bisa untuk referensi atau contoh ya. Nah, ini langsung saja sebelum kita contohkan cara penyemaian atau cara membuat dia rapi, ini sebelumnya kita siapkan dulu daun ya, daun yang sudah kita potong-potong atau daun yang sudah kita biarkan agak kering. Nah, informasi tambahan, ini yang seperti ini ada beberapa jenis yang memang kambium atau getahnya itu memang harus nunggu kering, tapi sebagian juga memang kalau tidak langsung tanam dia akan layu ya, nanti kalau misalkan layu nggak akan hidup. Jadi caranya adalah ketika kita sudah tanam nanti baru kita spray antrakol untuk anti jamur atau anti busuknya. Langsung kita contohkan aja ya biar durasinya nggak panjang.
Nah, kalau teman-teman punya ini yang seperti ini ya, saya lupa ini namanya apa, tapi ini biasanya tukang ya, yang tukang atau bangunan itu yang seperti ini. Nah, ini seperti ini ya teman-teman, kita buat garis dulu, kita buat garis seperti ini. Nah, kurang lebih 2 cm kedalaman kita buat seperti ini dulu. Nah, baru kita masukin si daun yang sudah kita potong-potong ini tadi, kita tata dulu rapi seperti ini. Nah, jelas ya teman-teman. Nah, kita tata seperti ini. Nah, ketika sudah rapi seperti ini, baru kita tekan si medianya biar si daunnya tidak goyang-goyang. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti yang saya tunjukin tadi, itu rapi dan sejajar. Nah, untuk teman-teman yang kemarin tanya apakah menggunakan tali rapia untuk biar dia lurus, itu enggak ya. Ini medianya sudah saya siram terlebih dahulu, jadi biar dia manut ya atau nurut. Nah, seperti ini. Nah, ini enggak harus punya lahan atau enggak harus punya tempat yang lebar ya. Bisa di bawah rak-rakan, bisa di pinggiran dapur, bisa di pinggiran teras. Ini bisa buat seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadinya nanti yang seperti saya tunjukin tadi. Nah, untuk hasilnya itu kembali lagi kita pasrahin nama yang buat hidup ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini juga sebagian dari contoh yang teknis penanamannya seperti tadi ya teman-teman ini. Nah, ini di bawah rak-rakan juga. Ini perbandingannya yang tadi saya contohkan caranya dengan yang asal-asalan ya teman-teman. Ini yang asal-asalan. Nah, yang seperti ini. Nah, ini kalau kita ketemu daun yang udah agak tua, langsung tanam seperti ini ya, ditancap-tancap. Jadi tidak dilakukan teknis yang seperti tadi. Jadi dia tidak sejajar dan tidak rata. Nah, biasanya kelemahannya ketika yang kita tanamnya asal seperti ini, kita nyongkelnya agak susah ya. Beda dengan yang seperti ini. Kalau yang seperti ini bisa kita angkatnya sejajar ya, diangkat sejajar dan akarnya juga nanti akan sejajar. Ini juga sama ya teman-teman, enggak hidup semua, tetap hukum rata-rata. Ini ada yang busuk. Ini usia penanaman kurang lebih 1 minggu ini ya. Oke, untuk teman-teman yang tanya apakah bisa dengan sistem yang seperti tadi, tapi bagaimana caranya jika nggak punya lahan atau nggak punya tempat penyemaian misalkan di bawah rak-rakan. Contoh misalkan teman-teman yang tinggalnya di kos-kosan, yang nggak punya lahan, ya misalkan tinggalnya di kontrakan, misalkan sempit, lahannya nggak ada. Nah, bisa menggunakan bahan-bahan bekas atau barang-barang bekas seperti ini. Nah, ini juga saya bekas berkat ya. Ini bekas kayak nasi bungkus kayak gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, terus kalau misalkan ada juga yang tanya, misalkan nggak punya ini ya, untuk ngeratainnya tadi bisa pakai sendok. Saya akan contohkan yang menggunakan sendok dan yang menggunakan barang bekas. Ini khusus untuk teman-teman yang tanya nggak punya lahan ya atau nggak punya tempat. Nih bisa seperti ini, bisa teman-teman lihat. Ini langsung sekaligus saya contohin. Nah, ini untuk medianya seperti biasa ya, barangkali yang baru nyimak-nyimak belum pernah lihat video saya sebelumnya. Ini medianya akar pakis, terus cacahan daun bambu dan tanah yang ada di bawah pohon bambu yang sudah diayak jadi halus. Ini sebelum kita tanam, ini usahakan untuk kita siram terlebih dahulu, karena nanti ketika sudah kita tanam, penyiramannya 2 hari atau 3 hari ke depan. Nah, yang nggak punya ini tadi, ini bisa pakai sendok. Seperti ini ya, kalau menggunakan sendok. Nah, kita bikin lubang seperti ini ya. Nih.
Bisa teman-teman lihat, ini kurang lebih 2 cm. Jangan terlalu dalam. Nah, seperti biasa kita taruh dulu ininya. Nah, seperti ini baru kita tekan. Usahakan untuk si daunnya ini tidak goyang. Nah, terus kita buat lagi ya. Kita buat lagi seperti ini. Untuk jarak atau rapetnya bisa disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Nah, ini selain dari hemat tempat, kenapa nanamnya rapet seperti ini? Karena tadi ya, hukum rata-rata tetap ada yang hidup dan ada yang tidak. Jadi kalau misalkan rapat seperti ini, sempit seperti ini, jadi nanti ketika hidup tetap banyak ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini ya, nanti disesuaikan dengan selera teman-teman semua. Sekali lagi, bisa sampai penuh atau tidak, terus mau rapatnya segimana, jaraknya segimana. Nah, untuk hasilnya ini 1 minggu yang lalu ya, ini saya juga sistem tanamnya seperti itu. Jadi enggak melulu karena punya lahan yang lebar atau lahan yang banyak, jadi enggak tanam seperti ini. Jadi sama ya. Jadi saya juga bisa nyontohin untuk teman-teman, jadi nggak spesial ngasih informasi untuk teman-teman yang lahannya banyak, tapi bisa sekaligus juga memberikan informasi terhadap teman-teman yang nggak punya tempat tapi pengen bercocok tanam kayak gitu ya. Jadi bisa dilakukan menggunakan apa saja. Ini contohnya yang sudah menuju akar ya, tapi ini belum berakar, paling baru putih-putih doang. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Nah, oke ya teman-teman. Nah, untuk yang tanya bagaimana caranya penyemaian begonia bisa rapi, tertata dengan baik, terus sejajar, itu tadi ya sudah dicontohkan. Salam praktek dan selalu semangat untuk menanam untuk teman-teman yang terkhusus untuk pecinta tanaman begonia. Nah, sekali lagi seperti biasa, apabila informasinya ada yang kurang jelas bisa dikonsultasikan di nomor WhatsApp yang ada di awal video, dan biasanya juga saya taruh di deskripsi. Nah, oke, untuk teman-teman yang punya saran boleh kasih sarannya di komentar ya teman-teman. Video apa saja kedepannya yang akan saya buat, nanti insya Allah saya buatkan sesuai dengan permintaan teman-teman semua. Nah, saya rasa cukup sekian dulu informasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.